Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Saifullah dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang. Saya di sini merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 pada modul 1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik untuk mendukung dari jawaban modul 1.1A.8. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Kemudian, nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, sekarang kita akan membahas pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya mempunyai pemikiran bahwa setiap peserta didik harus mampu menguasai semua mata pelajaran yang berbeda dan mendapatkan hasil yang maksimal dengan adanya standar KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan masih berorientasi pada hasil kognitif saja dan psikomotorik. Yang ketiga, pembelajaran juga dilakukan dengan berpusat pada guru atau teacher center. Semua peserta didik memperhatikan dan fokus ke guru apa yang disampaikan sehingga saya yakin semua peserta didik paham akan materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, kurang maksimal dalam hal penanaman nilai-nilai karakter yang baik karena lebih fokus pada hasil kognitif dalam pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, tentu saja merubah pemikiran saya sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai pendidik harus banyak belajar dan terus belajar lagi. Kemudian paradigma saya tentang pendidikan sedikit demi sedikit mulai terbuka lebar dan luas. Selanjutnya, sumber belajar tidak hanya terfokus pada guru saja, ternyata banyak sumber belajar yang bisa digunakan. Yang ketiga, menghargai setiap perbedaan karakter anak yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Tentu saja ini sudah kodrat bawaan dari peserta didik itu sendiri. Selain merubah pemikiran, di sini juga saya merubah perilaku. Yang pertama, lebih cermat lagi dalam melihat potensi minat dan bakat peserta didik. Kemudian merancang pembelajaran sebaik mungkin supaya terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga motivasi belajar mereka meningkat lagi. Yang terakhir, penanaman budi pekerti sejak dini dengan implementasi pembiasaan-pembiasaan yang bisa menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik pada peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menjadikan peserta didik di dalam kelas pada saat pembelajaran sebagai subjek, bukan objek. Kemudian, pembelajaran berorientasi pada peserta didik sehingga peserta didik memiliki kemerdekaan dalam belajar. Kemudian, melakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik dengan cara melakukan diagnosis asesmen terlebih dahulu di awal semester supaya saya bisa mengetahui latar belakang semua peserta didik. Kemudian, pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, menerapkan sistem pendidikan menuntun bukan menuntut peserta didik. Jadi peserta didik tidak terpaksa mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, berusaha untuk selalu menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pada tugas 1.1.A.8 pada modul 1.1. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.